Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi sama aku Cinta di channel aku. Terima kasih yang udah selalu follow, yang selalu like and comment. Apa kabar semuanya teman-teman aku di Indonesia, terutama I love you Indonesia. Teman-teman aku yang ada dimanapun ya. Ini apa namanya? Aku kali ini aku lagi ada di city ya, di kotanya Hong Kong. Aku masih mau meliput bagian Hong Kong Central Library ya, perpustakaan terbesarnya Hong Kong atau pusat perpustakaan Hong Kongnya. Di Hong Kong itu, di Hong Kong atau di negara Cina atau di negara manapun, perpustakaan itu penting sekali ya, dan karena hobi mereka itu adalah membaca dan belajar itu adalah hobinya mereka ya. Seperti yang saya tahu, kalau orang Cina atau mereka itu belajar itu dari matanya melek sampai matanya mau tidur. Jadi buku itu buat mereka itu sudah seperti mainan HP, seperti mereka hanya buku dan buku. Nah seperti itu, makanya Hong Kong ini di negara manapun itu, di luar negeri, di Hong Kong terutama buat orang Cina itu, perpustakaan itu adalah yang nomor satu, bagus gitu ya. Besar sekali. Nah ini perpustakaan yang paling besar di Hong Kong ya. Nah kalau perpustakaan yang di distrik termasuk di desa tempat aku tinggal sana, itu juga ada perpustakaannya, itu nggak begitu besar tapi fasilitasnya sama, cuma mungkin lebih sedikit begitu. Kalau ini di perpustakaan Central Library ini semua buku-buku luar negeri, misalkan dari Indonesia, buku apapun ada termasuk Indonesia ya. Ini di sini juga ada bagian khusus bagi Indonesia itu di lantai 5 ya. Jadi kalau teman-teman mau baca buku Indonesia, majalah Indonesia, itu teman-teman bisa pergi ke lantai 5. Nanti aku jelasin lebih lanjut ya. Ini di Hong Kong Central Library. Teman-teman kalau misalkan dari luar negeri ke Hong Kong, jangan lupa untuk mengunjungi ya. Tapi di sini nggak boleh ribut. Lihat luarnya bagus sekali. Itu biasanya itu di depannya ada water fountainnya, yaitu ada air mancurnya. Tapi ini karena ada virus ini lagi ditutup, dan alhamdulillah hari ini tanggal 15 Maret ini sudah mulai dibuka ya, meskipun hanya boleh masuk 1 jam ya. Nanti saya masuk, saya boleh 1 jam, saya dikasih kertas, setelah 1 jam aku keluar, seperti itu ya. Nah seperti itu. Ini di Big Library ini sampai lantai 9 ya, lantai dasar, lantai 1 dan nomor 2 itu buat anak-anak ya. Itu desainnya itu khusus buat anak-anak ya. Jadi komputer yang ada di situ udah disetting buat anak-anak ya, kayak buku-bukunya, desain tempat duduknya, seperti itu ya. Nah terus kalau yang lantai berikutnya itu buat dewasa ya, biasalah, publik lah, buat publik, seperti itu. Nggak buat anak-anak, tapi anak-anak juga boleh di lantai yang mana aja, tapi yang kalau khusus buat anak-anak itu di lantai 2. Kalau saya nggak pernah di lantai 2 ya, karena banyak anak-anak sibuk bising kayak gitu ya. Nah terus kalau di lantai 5 itu ada khusus Indonesia ya. Di situ aku biasanya kalau masuk ke Central Library, aku langsung pergi ke lantai 5. Di situ banyak sekali magazine Indonesia, majalah Nyata, majalah Kartini, segala macam di situ ada ya. Kita bisa baca masakan Indonesia, koran-koran terbaru Indonesia, di situ ada semua gitu ya. Karena ini adalah sentral ya, atau yang besar, atau dibilang internasional ya gitu. Jadi di situ dari negara manapun ada ya di sini buku-buku apa. Jadi kalau Indonesia tuh di lantai 5. Jadi teman-teman kalau yang mau ke perpustakaan pergi ke lantai 5 ya. Di situ tentang Indonesia ada semuanya gitu. Jadi teman-teman Indonesia juga banyak di situ. Karena di Hong Kong ini selain TKI atau TKW, yang di Hong Kong ini banyak sekali penduduk lokal orang Indonesia. Kenapa seperti itu? Aku jelasin ya. Biasanya aku kalau jelasin apa itu kemana-mana gitu. Tahun 1972 atau 77 kalau aku nggak salah ya, sekitar itu Hong Kong itu kekurangan penduduk, dan Hong Kong itu membuka transmigrasi, dan orang Indonesia, orang Kalimantan itu banyak sekali yang transmigrasi ke Hong Kong. Nah seperti jadi makanya Hong Kong itu banyak orang Indonesia. Makanya kita itu dilarang rasani orang Hong Kong pakai bahasa Indonesia, meskipun itu nenek-nenek segala macam, karena udah berbagai keturunan. Soalnya
Kalau dari tahun 1972 itu mereka mungkin masih gadis, tapi sekarang mereka itu udah nenek-nenek, mungkin udah punya anak-anaknya lagi, udah punya anak, udah 3-4 keturunan, itu sudah nggak kelihatan wajahnya orang Indonesia loh. Itu sudah seperti penduduk asli Hong Kong ya, karena seperti aku ini contohnya, aku di Hong Kong udah 16 tahun. Kayak aku ngomong bahasa Kantonisku, bahasa Hong Kongku, Cinaku udah seperti orang Hong Kong ya, nadanya semua itu udah seperti orang Hong Kong ya. Itu aku yang baru 16 tahun ya. Kadang ada, apalagi yang mereka sudah dari generasi ke generasi ya, mereka wajahnya tuh udah seperti orang Hong Kong sekali, seperti itu ya. Jadi kita tuh nggak tahu bahwa itu orang keturunan Indonesia, keturunan Filipin gitu ya. Jadi kita tuh kalau ngomong hati-hati ya, harus disuruh hati-hati, jangan sembarangan ngomong pakai bahasa Indonesia, apalagi ngolok-ngolok mereka ya, karena banyak sekali keturunan orang Indonesia di Hong Kong ini, banyak sekali orang Indonesia ya. Teman-teman jangan heran, jangan dipikir Hong Kong itu luar negeri yang semuanya tidak seperti Indonesia ya, mungkin begitu, tapi jangan salah, di Hong Kong ini kita mau makan apa aja ada, mau restoran Indonesia yang termahal, yang termurah, yang dari pecel lele, yang dari bakso, semuanya malah justru lengkap di Hong Kong daripada di Indonesia. Di Hong Kong ini tiwul banyak ya, kalau di Indonesia mungkin udah agak langka ya gitu ya. Nah itulah Hong Kong ya. Hong Kong ini pokoknya familiar banget ya, antara di sini banyak sekali yang hidup di sini dari negara AB, dari negara Prancis, dari negara Thailand, Singapura, Malaysia juga ada, Thailand, Indonesia, Filipina. Mereka itu saling mereka tuh harmoni ya, hidupnya itu rukun seperti itu ya. Karena Hong Kong sendiri juga memberi kebebasan dan menjamin siapapun yang tinggal di Hong Kong itu untuk mendapatkan kenyamanan yang sama seperti itu ya. Nah jadi termasuk perpustakaan ini ya, di perpustakaan ini banyak sekali buku-buku dari negara lain ya. Kalau di Indonesia nomor lantai 5 ya. Oh iya, di lantai 5 itu juga di setiap lantai itu ada komputernya, semua ada komputernya ya. Tapi kalau di lantai 5 ada khusus ruangan yang mungkin di situ sekitar 50 kalau nggak 100 komputer itu ya, itu khusus komputer itu kita harus booking dulu ya. Kalau di luar, kalau selain di ruangan itu kita boleh nggak usah booking ya. Kita kalau nggak ada orangnya kita langsung duduk, kita pakai ya. Tapi kalau nanti ada orang yang booking, ngasih surat, terus suratnya seperti ini ya, kertasnya. Kalau dia udah booking seperti ini, nah kita lihat jamnya, ya kita pergi. Tapi kalau di lantai 5 itu sama juga, cuma ada yang bagian khusus seperti itu. Di dalam ruangan itu ada sekitar 50-100 komputer, itu kita harus booking dulu. Di situ ada stafnya yang jaga. Misalnya kita booking jam 11 sampai jam 12, jadi jam 12 kita harus keluar ya, nggak boleh lama. Tapi kalau yang di luar ruangan itu kita boleh pakai, kalau nggak ada yang ngusir kita, nggak ada yang booking, kita boleh pakai sampai perpustakaan ini tutup ya, dari pagi sampai malam. Biasanya aku seperti itu ya, kalau nggak ada yang ngusir berarti nggak ada yang booking, jadi udah aku duduk aja di situ sampai habis gitu ya, sampai ditutup. Ini bukanya jam 10 ya kalau di sini, sampai jam 8 malam ya, karena ini public library yang besar ya. Tapi kalau di discreet yang di tempat yang kecil-kecil, di perpustakaan kecil-kecil seperti tempat aku sana, jam 5 sudah tutup ya, jam 5 sore udah tutup. Nah dan juga ini kalau tadi di ruangan nomor 5 tadi yang khusus komputer tadi yang kita harus booking, di situ di komputernya ada menu-menu kayak Office ya, Windows, Word, PowerPoint, Excel, Access, itu ada semuanya ya. Jadi kok misalkan kita mau belajar komputer, kita masuk ke situ, itu ada programnya ya. Di situ ada programnya sama mereka di setting seperti Office ya, kayak kita mau kerja seperti itu, kerja di kantor, di situ kita bisa belajar ya. Tapi kalau di luar nggak ada. Dan di situ juga kelebihannya screen-nya itu nggak bisa dilihat orang seperti itu ya. Kalau di tempat lain kan misalkan orang jarak 3 atau 5 meter bisa kita ngelihat apa di screen komputer kita. Tapi kalau di lantai 5 yang di dalam itu enggak ya, jadi teman kita di sampingku nggak ngerti kita ngelihat apa, screen-nya beda ya. Nah seperti itu di lantai 5. Nah kalau teman-teman mau booking, kalau mau booking seperti itu biasanya kita bisa calling, kalau enggak kita bisa kita bisa langsung datang sama stafnya. Kalau kosong kita dikasih, dan kita dikasih tahu kapan ada pas tempat duduknya kosong. Tapi kalau di bagian luar itu kalau nggak ada yang booking kita bisa langsung duduk. Tapi kalau sewaktu-waktu kita diusir orang kayak nggak enak juga gitu. Kalau kita pas lagi asik-asik, teman-teman bisa booking ya. Bookingnya ada kertasnya seperti ini.
Ya, ini di sini kita isi booking detail, date, tanggalnya tanggal berapa, time-nya tanggal berapa, time itu waktunya kita booking jam 11 sampai jam 12. Kita tulis terus di sini for library use only, registration date, workshops group. Misalkan kita mau registration date, kita tulis tanggalnya berapa, misalkan hari ini tanggal 15 Maret ya, 2020. Workstation group, di situ kan komputernya kan banyak sekali nomor-nomornya, komputer nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor berapa yang ada di ruangan situ. Kita senangnya yang mana, milihnya mana, yang nyamannya yang mana. Jadi kita bisa pilih nomor, misalkan nomor 2, suka nomor 2 ya kita tulis aja nomor 2. Nanti kita pergi ke nomor 2 seperti itu ya. Terus kita juga nulis ID Hong Kong ya. Di sini ada ya, di sini udah dijelasin, if you book to use internet or digital service workstation, please refer to a booking reference ID overlay. Jadi kita harus pakai ID ya, kita harus nulis nomor Hong Kong ID kita, KTP seperti itu ya. Jadi kalau ada apa-apa, saya dulu pernah sekali saya ngeklik di bagian shop itu ternyata saya seperti beli, padahal saya nggak beli, saya hanya buka, akhirnya itu tagihan itu ke rumah aku ya, itu murah sih, cuma $7 Hong Kong seperti itu. Oke, ini buat temen-temen, aku tuh nggak bisa shooting ke dalam ya, karena nggak boleh ya, kita nggak boleh shooting di dalam ya, kita nggak boleh ngambil gambar di dalam ya. Ini aku aja di depan agak jauh ya, kalau pas di depan sana nggak bisa ya. Di sini nggak boleh ribut, nggak boleh ngomong, terus nggak boleh makan, nggak boleh minum, boleh minum air putih aja ya. Oke, ini aja apa namanya tentang public library itu ya, teman-teman bisa lihat ya. Oh iya, di bawah sini ada apa namanya, ada examination center ya. Examination center itu yang apa namanya, yang khusus buat teman-teman, misalkan buat pameran-pameran ya, ada di bawah juga ya, seperti itu. Dan ini tuh tempatnya itu di Kos WB ya, di Kos WB. Jadi teman-teman kalau mau ke Hong Kong Central Library itu tempatnya di Kos WB, di depannya Victoria Park yang tempat banyak orang Indonesia. Di sini juga di dekat, nggak jauh dari Konsulat Republik Indonesia. Jadi berdekatan, ya nggak berdekatan sih, cuma 10 menit lah jalan gitu ya. Pokoknya di area sini ya. Di sini tuh juga, jadi kalau teman-teman dari Indonesia datang ke Victoria Park, pasti teman-teman kalau dari Indonesia ingin lihat Victoria Park seperti apa sih mini Indonesia, yang tempatnya orang Indonesia selalu libur atau menikmati libur, bertemu teman-temannya, mengadakan berbagai kegiatan. Di situ juga ada perpustakaan, apa namanya, itu yang konsulatnya Indonesia. Terus di sini juga sekalian bisa ngelihat apa namanya, ini perpustakaan ya, perpustakaan internasional, perpustakaan yang besar, yang paling bagus di Hong Kong ya. Gedungnya juga wow, seperti gedung pemerintahan, bagus ya. Pokoknya itu di situ stafnya banyak sekali ya. Kita harus hati-hati ya, kita nggak boleh ngomong, nggak boleh nyalain HP-nya kita harus di silent ya. Semua ada peraturannya. Cuma aku tuh suka sekali kalau di perpustakaan sini, nyaman sekali ya, jadi kita baca buku itu enak sekali gitu ya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton. Nanti ini di video aku terakhir ini aku kasih videonya ya, nggak begitu detail sih, dikit-dikit aja ya, tentang gimana sih mereka seperti apa gitu ya. Terima kasih ya yang udah following ya, yang udah selalu nonton.